ketika mereka sudah mau terbuka tentang kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, tidak selalu perlu untuk memberikan jawaban atau saran untuk membantu, tetapi jadilah pendengar yang baik. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Halo, aku Maria, teman manusia asa. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini, aku akan bercerita tentang perjalanan seseorang yang mengalami gangguan mental, lebih tepatnya bipolar disorder. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Ketika mendengar gangguan mental, apa yang terbesit di pikiran kamu? Dapat dikatakan gangguan mental ketika gangguan tersebut memengaruhi suasana hati, pemikiran, dan perilaku kamu, dan juga mengganggu keberfungsian kamu sehari-hari. Misalnya, jadi merugikan atau membahayakan diri kamu sendiri maupun orang lain. Nah, tentunya jenis-jenisnya banyak. Mungkin kamu pernah mendengar anxiety disorder, panic disorder, OCD, BPD, dan lain sebagainya. Nah, pada podcast kali ini, aku akan mengajak kamu selangkah lebih dekat dengan bipolar disorder yang mungkin sering kita amati, bahkan ada public figure atau influencers yang mengalami bipolar disorder ini. Lalu, apa sih bipolar disorder itu? Bipolar disorder adalah gangguan mood atau gangguan suasana hati yang ditandai dengan perubahan mood, energi, pola pikir, dan perilaku yang ekstrim. Nah, banyak orang yang bilang kalau bipolar itu bisa tiba-tiba senang, bisa tiba-tiba sedih, secepat itu perubahannya. Nyatanya, pernyataan tersebut gak benar loh. Orang dengan gangguan bipolar berada dalam suatu episode depresi dan manik. Tapi mereka dengan bipolar disorder juga dapat mengalami episode yang normal yang dikenal dengan euthymia. Sebelum kita mengambil kesimpulan bahwa kita memiliki gangguan mental, walaupun kita sudah searching dan gejala yang dirasakan kayaknya cocok dan mirip, tapi tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke psikiater ataupun ke psikolog ya, agar tidak salah diagnosis. Karena untuk menetapkan diagnosis sendiri, psikiater maupun psikolog akan menjalankan beberapa prosedur pemeriksaan seperti tes fisik, evaluasi kesehatan mental, dan riwayat medis. Nah, mungkin kamu juga bertanya-tanya ya, apa sih pemicu dari bipolar disorder ini? Ternyata para peneliti pun belum mengetahui penyebab pasti dari bipolar disorder, tetapi komponen genetik, perubahan di otak, faktor lingkungan, seperti trauma dan stres, diketahui dapat menjadi pemicu dari bipolar disorder. Di awal, aku sudah sempat mention bahwa orang dengan gangguan bipolar itu mengalami episode depresi dan episode manik. Ketika mereka mengalami episode depresi, mereka cenderung mengalami suasana hati yang tertekan, merasa mudah sedih, mudah tersinggung, atau kehilangan kesenangan dalam aktivitas yang terjadi hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari. Selama episode manik, mereka akan mengalami peningkatan aktivitas atau energi. Mereka menjadi lebih sering berbicara, memiliki banyak ide, perilaku yang impulsif, dan juga mengalami penurunan kebutuhan untuk tidur. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan ketika kita memiliki bipolar disorder yang sudah didiagnosa dari profesional kesehatan mental? Yang utama adalah mendapatkan terapi dan pengobatan dari profesional. Tetapi ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan yang mungkin dapat membantu kamu ke depannya, seperti terlibat secara aktif dalam terapi yang kamu jalani, kemudian bergabung dalam support group, dan juga mengembangkan rutinitas harian yang aktif dan teratur, seperti menetapkan jadwal tidur, jadwal makan, dan juga berolahraga. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus dilakukan ketika kita memiliki teman ataupun orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita, mengalami
mengalami gangguan bipolar. Aku tahu kondisi ini sangat menantang dan sulit, perilaku yang tidak menentu dan perubahan suasana hati yang ekstrim bisa jadi menjadi suatu hal yang sulit bagi orang dengan kondisi tersebut dan juga orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menjadi bekal untuk membantu mereka, seperti mendidik diri sendiri dengan pengetahuan tentang bipolar disorder dan juga menjadi pendengar yang baik. Ketika mereka sudah mau terbuka tentang kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, tidak selalu perlu untuk memberikan jawaban atau saran untuk membantu, tetapi jadilah pendengar yang baik. Untuk kamu yang sedang mengalami atau struggling dengan gangguan mental, jangan patah semangat ya, dan tetaplah maju ke depan karena selalu banyak cara untuk menghadapi kesulitan. Aku tahu ini adalah kondisi yang sangat berat, tapi kita sama-sama semangat untuk maju ya. Dan bagi kamu yang memiliki orang-orang terdekat yang struggling juga dengan kondisi yang serupa, tetap semangat ya. Rangkullah orang-orang terdekat kamu untuk dealing with their condition. Tujuan aku cerita karena kamu gak sendirian. Ada aku dan teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini, dan terima kasih juga mau mendengarkan saya. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan kirim aja ke podcast@kgmedia.id dan di Manusia Asa. Manusia Asa juga memiliki tempat buat kamu yang ingin belajar psikologi secara teori maupun praktik. Kamu bisa banget mampir di Manusia Asa. Manusia Asa, teman belajar psikologimu. Selain itu, kamu juga bisa DM di sosial media @medio_by_kgmedia dan follow Instagram Manusia Asa di @manusiaasa.id. Saya Maria dari teman Manusia Asa, pamit undur diri. Ditunggu episode yang lainnya ya. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.